Tapi kalau seandainya diperintahkan bergerak, nindak semua. Begitu nindak semua, kemudian yang terjadi tadi, barangnya malah distribusinya tertahan. Karena tertahan, barang langka, harganya malah naik. Jadi overreaktif malah membuat inflasi. Mahalnya harga pangan bukan hanya jadi beban masyarakat yang daya belinya belum pulih, namun lonjakan inflasi juga bisa mengganggu perekonomian. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum. Informasi yang Anda saksikan tadi di awal, ibarat sebuah pantun burung dara terbang tinggi seperti harga pangan akhir-akhir ini pemirsa. Tapi jangan cakep, sedih hati ini pemirsa. Bahkan ada pertanyaannya, bisa nggak sih sebenarnya kalau bulan puasa harga-harga nggak tinggi? Apa ya jawabannya? Nggak bisa pemirsa, karena ini 5 hari sebelum puasa ini harga sih kalau saya pantau ke pasar kemarin pemirsa, wah udah mahal, bawa uang 100.000, belanjaannya ringan pemirsa. Itu akan saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini. Di studio Indonesia Business Forum ini sudah hadir 2 narasumber saya, yakni Mas Abdullah Mansuri yang merupakan Ketua Umum DPP IKAPI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Mansuri. Dan juga Mas Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Selamat malam, Mas Heri. Jadi kalau tanya pantun, burung dara terbang tinggi seperti harga pangan akhir-akhir ini, langsung saja kita akan tanyakan dengan narasumber saya, yang ternyata sudah hadir di studio IBF, yakni adalah Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak, silakan Bapak. Apa kabar Bapak? Siap. Lengkap ya pemirsa narasumber saya di Indonesia Business Forum malam hari ini. Langsung saja saya tanya, saya tidak mau negatif thinking pemirsa. Langsung saja kita akan bertanya kepada yang tiap hari menangani masalah pangan. Pak, mungkin gini lah ya simpelnya. Kita bukan kali ini aja mau puasa. Kalau sampai tiap tahun problem harga naik menjelang bulan puasa, sebenarnya apa sih problem yang kali ini terjadi di lapangan? Kenapa bisa terjadi? Terima kasih Mbak Caca, Pak Mansuri, Pak Ahmad, sahabat saya. Jadi hari ini kita mau sampaikan bahwa agro input dari seluruh produk pertanian itu memang naik, dan ini bukan hanya di Indonesia ya. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah begitu ya, kita berusaha sebaik mungkin dari mulai menyiapkan cadangan pangan ya, kemudian berkomunikasi dengan seluruh stakeholders pangan. Kemarin juga kita kumpulkan seluruh stakeholders dan kita diskusikan beberapa hal, dan memang agro input tadi memang tidak bisa dihindari, dan harga pangan ini memang di dunia juga naik ya. Cuma komunikasi ini juga harus disampaikan kepada publik, dan kita juga harus menyeimbangkan antara harga di tingkat petani juga harga di tingkat konsumen. Oke, saya sekarang langsung bertanya kepada Mas Mansuri. Benar nggak sih bahwa pemerintah ini sudah bekerja maksimal? Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk puasa kali ini atau jelang puasa kali ini, Mas Mansuri? Ya, saya pikir pemerintah pasti jawabnya akan begitu. Ini tidak bisa dihindari. Walaupun ini terjadi setiap tahun menjelang Ramadan pasti terjadi. Tapi memang begini Mbak Caca, kita menghadapi 2 momen yang cukup penting yang kebutuhannya cukup besar. Yang pertama pemilu yang kita tahu bahwa banyak faktor yang membuat harga cukup tinggi. Yang kedua Ramadan, dan itu berdekatan. Nah, di sisi yang berbeda, pemerintah tidak menyiapkan produksi yang cukup tinggi. Harusnya bisa dihitung ini berapa produksinya, walaupun memang kita harus akui ada cuaca yang cukup ekstrim di akhir tahun dan tahun ini. Tetapi paling tidak kita bisa gambarkan sebenarnya, karena ini kejadian setiap tahun. Setiap tahun Pak Arief, saya, Indef tetap diundang di sini untuk bicara soal pangan menjelang dan Ramadan. Seharusnya ini jadi pelajaran penting bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk memfokuskan diri pada produksi. Apa sebenarnya yang jadi kendala di lapangan? Berapa produksi konsumsi kita sesungguhnya, dan bagaimana produksinya? Kalau ada hambatan cuaca, bagaimana menyikapinya? Nah, kolaborasi antar pemerintah sendiri ini yang kami rasa tidak cukup maksimal sehingga kondisi ini bisa kita hadapi di lapangan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini beras menjadi isu yang sangat hangat, dan kami menyatakan bahwa harga beras adalah harga tertinggi.
Dan tiap hari kami ditangisi mak-mak untuk bisa mendorong agar penurunan harga. Kami juga menangisi pemerintah untuk mendorong agar proses stok yang ada dimiliki oleh pemerintah itu segera diturunkan di lapangan. Saat ini, hari ini kita tahu bahwa harga telur tinggi, harga ayam tinggi, naiknya cukup fantastis, cabai juga belum turun, bahkan akan naik lagi.